berjuang dan berkorban untuk nusa bangsa. Patuh, patuh, maju. Dengan semangat yang kuat membajak, bersatu padu membangun negara. Marilah berkarya, Lombok Barat bahagia. Sing-singkan lengan baju dan bersatu, mari kita membangun Lombok Barat bangkit maju dan mandiri, masyarakat madani. Dengan semangat yang kuat membajak, bersatu padu membangun negara. Marilah berkarya, Lombok Barat bahagia. Membangun negara, marilah berkarya, Lombok Barat bahagia. Putra-putri Lombok Barat membangun, satria pembela bangsa, berjuang dan berkorban untuk nusa bangsa. Patuh, patuh, maju. Dengan semangat yang kuat membajak, bersatu padu membangun negara. Marilah berkarya, Lombok Barat bahagia. Sing-singkan lengan baju dan bersatu, mari kita membangun Lombok Barat bangkit maju dan mandiri, masyarakat madani. Dengan semangat yang kuat membajak, bersatu padu membangun negara. Marilah berkarya, Lombok Barat bahagia. Membangun negara, marilah berkarya, Lombok Barat bahagia. Putra-putri Lombok Barat membangun, satria pembela bangsa, berjuang dan berkorban untuk nusa bangsa. Patuh, patuh, maju. Dengan semangat yang kuat membajak, bersatu padu membangun negara. Marilah berkarya, Lombok Barat bahagia. Sing-singkan lengan baju dan bersatu, mari kita membangun Lombok Barat bangkit maju dan mandiri, masyarakat madani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saat ini saya sedang bersama Bapak Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, Bapak Insinyur Faturrahman, Magister Manajemen. Nah, kita akan mengintip sekelumit tentang pembuatan KTP, karena beliau ini mempunyai KTP. Mungkin bisa diceritakan Pak Faturrahman bagaimana proses pembuatan KTP. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah YouTuber dimanapun berada, terutama sekali warga Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah untuk penerbitan KTP di Lombok Barat
dalam masa pandemi tetap berjalan, tentu dengan memperhatikan protokol kesehatan dalam rangka menghindari penyebaran COVID-19. Hal-hal mendasar seperti memakai masker, cuci tangan, pengukuran suhu hingga menghindari kerumunan itu sudah kita coba terapkan. Tapi ya tentu saja saat antrian itu masih saja sedikit mengabaikan dalam menjaga jarak. Tapi kita sudah dibantu oleh beberapa personil untuk mengatur mereka, antrian masyarakat kita. Karena memang antusiasme masyarakat sekarang setelah kita mengalami lockdown istilahnya 2-3 bulan yang lewat, itu menyebabkan tersendatnya kepentingan warga kita untuk mendapatkan Adminduk, dalam hal ini KTP. Bisa saya ceritakan bahwa sudah 3 minggu ini kita mencoba untuk membuka layanan untuk 100 pemohon setiap hari, dan alhamdulillah bisa berjalan sebagaimana mestinya. Pengambilan nomor antrian kita mulai dari jam 7:30 hingga jam 8 untuk 100 pemohon. Setelah itu kita tutup, kemudian kita proses dan menjanjikan mereka kapan jadinya, sehingga mereka bisa mengambilnya pada pukul 14.00 sampai dengan pukul 16.00 di sore hari, sehingga tidak ketemu antara yang mengajukan dengan yang mengambil. Nah, dalam hal ini menjaga jarak itu menjadi penting. Nah, beberapa hal yang menjadi perhatian kita di Dukcapil Lombok Barat untuk jamaah YouTuber yang maklum, kita sudah mencoba mengurai kepadatan ini di kantor pusat Dukcapil Lombok Barat dengan sudah mengoperasionalkan 3 UPT di 3 wilayah yang membawahi 6 kecamatan. Alhamdulillah di wilayah 1 sudah berjalan untuk wilayah Narmada Lingsar, kemudian wilayah 2 di Batulaya dan Gunung Sari, dan wilayah 3 untuk Lembar dan Sekoto. Insya Allah tuntas semua pelayanan Adminduk di UPT. Dalam hal ini penerbitan KK dan akte pencatatan sipil. Adapun untuk pencetakan KTP sementara masih terpusat karena memang keterbatasan alat cetak kita yang masih terpusat di Kabupaten Lombok Barat. Tidak hanya itu, sebelum COVID melanda, beberapa terobosan kita sudah laksanakan. Pertama, kita siapkan waktu malam untuk warga kita yang sibuk bekerja di siang hari. Ada di malam Sabtu dan malam Minggu, mulai jam 7:30 malam hingga jam 10, bahkan hingga jam 11 malam, tergantung dari jumlah jamaah yang datang. Dan mereka sangat antusias memanfaatkan itu karena rentang dari sejak mereka mendaftar, verifikasi KK, kemudian perekaman, hingga penunggalan data itu hanya butuh waktu 18-20 menit. Warga sudah bisa menerima KTP, tentu dengan catatan komunikasi data lancar, PLN-nya hidup, dan servernya juga tidak sedang padat-padatnya di nasional. 20 menit, kalau Permendagri kita tentang peningkatan mutu layanan itu mensyaratkan 1 jam, kita sudah bisa 20 menit di malam hari. Tentu berbeda dengan di siang hari karena memang komunikasi data kita tersendat karena jam-jam padat gitu. Mungkin dari jam 8 sampai jam 9 atau setengah 10 itu lancar, tapi setelah itu sudah mulai padat dan bisa mulai lebih lancar lagi setelah jam kantor bubar. Semoga ke depan ini bisa lebih baik. Itu kita namakan dengan lamar layanan malam hari. Lalu yang berikutnya setelah itu kita juga menyiapkan pelayanan oleh 3 hal by schedule sesuai dengan kemampuan dinas kita. Kita beri jadwal masing-masing desa, 1 desa selama 2 hari. Kita keliling ke masing-masing desa, apakah nanti di tempat disepakati, apakah di dusun A atau memang di kantor desa dan seterusnya. Tergantung kepala desanya yang ngatur lokasi. Demikian juga untuk pengerahan massa warga desa yang belum memiliki Adminduk juga kita sangat terbantu oleh peran aktif kepala desa. Luar biasa juga dukungan dari camat Lombok Barat untuk kepemilikan Adminduk bagi warganya. Itu by schedule 2 hari untuk 1 desa. Ada juga by request.
By request ini untuk mereka warga-warga desa yang memang harus dilayani secara spesial, personal. Apakah dia lansia atau apakah dia disabilitas, kemudian termasuk orang-orang gila, ya, sebut aja orang gila, kita layani secara khusus by request oleh desa. Tidak hanya itu, by request ini juga bisa dimanfaatkan untuk mungkin ada perayaan ulang tahun desa, mungkin ada perayaan apa saja di desa yang tidak berbau politik praktis dan lain sebagainya, kita bisa tampil di situ. Lalu yang terakhir yaitu by event. Kita tampil pelayanan di berbagai event-event skop kabupaten, apakah hari ulang tahun kabupaten, hari ulang tahun negara RI 17 Agustus, atau di perayaan-perayaan agenda event-event nasional, sebut saja di Lebaran Topat, kemudian ada festival Senggigi, dan seterusnya. Bahkan kemarin kita juga sudah membuka kerjasama dengan banyak pihak, antara lain dengan Bayangkari, kita juga turun ke situ, ke ibu-ibu Bayangkari. Kemudian juga di organisasi-organisasi keagamaan juga kita jalan, baik di PHDI, Parisada Hindu Dharma, kemudian juga ada dengan Walubi, kita juga kerjasama, dan semua itu kita hajatkan memang untuk bisa menjangkau mereka yang selama ini tidak terlayani dengan cara-cara konvensional, gitu ya, dengan cara-cara konvensional. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sediakan ini masyarakat juga bisa manfaatkan. Terakhir, kita memang masih terkendala di sosialisasi. Sosialisasi kita mungkin hanya sampai di tingkat kecamatan dan desa, belum sampai rumah ke rumah. Walaupun memang dunia digital sekarang sudah canggih, tetapi memang bagi penduduk kita yang tinggal di daerah terpencil, dan juga terisolir itu, ya menjadi tantangan tersendiri. Belum lagi soal akses. Alhamdulillah, soal akses ini bisa sedikit terbantu. Dari kecamatan terjauh bisa ke UPT dan tidak perlu ke dinas kabupaten, sehingga bisa mengurangi kos yang mereka keluarkan hanya untuk mendapatkan adminduk, baik itu KTP maupun adminduk lainnya. Baik Pak Sekretaris, saya sering mendengar itu masalah kelangkaan belangko KTP. Nah, kalau terobosan apa yang dilakukan sehingga kelangkaan itu bisa diatasi? Ya, YouTuber yang berbahagia, soal kelangkaan belangko, yang jelas tugas Dukcapil itu memastikan setiap warga negara memiliki identitas. Memiliki identitas. Bahwa pada waktu-waktu terakhir kemarin memang terjadi kelangkaan belangko. Tapi kita pastikan semua warga negara punya identitas hukum. Tidak adanya belangko, kita terbitkanlah namanya surat keterangan pengganti KTPL. Dan itu sudah terbit, dan alhamdulillah di 3 bulan terakhir belangko itu sudah kita rasakan penyediaannya normal, walaupun kita tidak bisa komunikasi langsung, bertatapan langsung ke Jakarta untuk pengambilan maupun permohonan belangko. Kita difasilitasi oleh provinsi. Dalam hal ini provinsi lah yang menjembatani kepentingan-kepentingan kabupaten untuk kebutuhan belangko. Untuk dimaklumi YouTuber ya, kita punya PR sesungguhnya yang sampai dengan bulan lalu kita masih menyisakan 2.700 sekian surat keterangan pengganti KTPL. Nah, itu yang sudah tuntaskan dalam waktu 10 hari. 10 hari sejak tanggal awal Juni kemarin. Dan insya Allah sekarang saat ini sedang berproses. Tidak hanya itu, perekaman-perekaman yang terjadi di UPT, di kecamatan, karena kita mengadopsi 2 pola. Ada yang menjalankannya di kecamatan seperti yang sudah lewat, ada yang di UPT. Dan perekaman setiap hari terus bertambah. Dan yang kita sebut print ready record itu, jadi wajib KTP yang sudah merekam datanya dan dalam kondisi tunggal datanya dan siap dicetak. Ini yang juga kita garap harus habis
harus tercetak semuanya, tidak ada lagi penerbitan surat keterangan pengganti KTPL. Terima kasih kita ucapkan juga kepada provinsi yang sudah memfasilitasi kita dengan Jakarta, baik itu pengiriman maupun pendistribusian KTPL. Fasilitasi yang kita dapatkan kemudahan juga dari Jakarta, tentu atas komunikasi baik pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati, Pak Sekda melalui Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta. Nah, terakhir ini animo masyarakat kita, terutama sekali wajib KTPL baru pemula, itu luar biasa. Tidak hanya untuk kepentingan kepemilikan adminduk hanya untuk koleksi, tapi juga kepentingan sekolah yang akan kuliah keluar daerah, kepentingan kerja, dan mereka yang melakukan penggantian. Karena di saat COVID ini juga ternyata lumayan ramai penggantian status dari belum kawin menjadi kawin. Nah, ini yang juga kita sedang garap. Bagi mereka kita pastikan juga tercetak KTP-nya, bukan surat keterangan pengganti KTP elektronik. Begitu sementara Pak Arianta. Pak Fatur Rahman, kemarin saya baca di media massa itu tentang kawin ganda itu ya. Nah, terus bagaimana kepemilikan adminduknya, Pak? Ya, terima kasih YouTuber. Mungkin YouTuber juga menyaksikan di YouTube ataupun di medsos lainnya bahwa di Lombok Barat juga kemarin, belum ada seminggu ini, memang terjadi satu pemuda menikah langsung dengan 2 gadis. Itu luar biasa di Lombok Barat tuh. Kami mendapat informasinya baik melalui medsos maupun cerita bahwa yang diberikan buku nikah adalah satu antara si suami dengan salah satu istrinya. Kalau tidak salah sebut saja si Saiful Bahri itu dan salah satu istrinya. Adapun istri yang satunya karena memang ijab kabulnya di waktu dan tempat yang sama, itu belum diterbitkan buku nikahnya oleh yang berwenang, dalam hal ini KUA. Nah, terkait dengan kepemilikan itu, maka bisa saja nanti Dukcapil akan menerbitkan satu KK dengan status kawin tercatat. Adapun KK yang berikutnya mungkin nanti ini sedang didiskusikan juga oleh teman-teman di bidang pendaftaran penduduk, apakah bisa menjadi satu KK, satunya kawin tercatat atau satunya kawin belum tercatat, atau nanti di KK terpisah seperti halnya pasangan-pasangan poligami yang lain gitu. Tetapi yang jelas si Saiful Bahri hanya menjadi kepala keluarga di satu KK, sehingga tidak duplikasi, tidak terhitung double dia menjadi penduduk di Lombok Barat. Luar biasa Saiful Bahri dari segi keberanian dan juga kemampuannya, termasuk meyakinkan pihak keluarga dan seterusnya. Ya, dari segi adminduk kita akan terbitkan KK dalam seperti yang saya jelaskan tadi. Terima kasih. Ya, jadi ini memang agak tanda kutip agak menyulitkan kawin ganda ini, karena orang kan biasa kawin satu, sekarang kawin gua. Aduh, betapa repotnya mengurus kawin ganda ini ya Pak. Ya. Sekretaris ya. Nah, kemudian apakah banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh kependudukan dan catatan sipil ini Pak? Mungkin ada masalah-masalah yang dihadapi. Ya. Satu masalah yang utama adalah masyarakat kita belum mau mengurus adminduknya sendiri. Ya, masih banyak yang diwakilkan kepada orang lain. Yang orang lain itu sendiri tidak menguasai informasi, data, dan termasuk peristiwa penting yang terjadi yang dialami oleh penduduk itu sendiri. Akibatnya apa? Ketika data itu masuk, ternyata banyak yang keliru, banyak yang salah, dan seterusnya. Harapan kami di Dukcapil agar masyarakat bisa menguruskannya sendiri, adminduknya di Dukcapil, dan kami prioritaskan bagi mereka yang mengurus sendiri. Atau setidaknya diuruskan oleh keluarga yang masih dalam satu KK, sehingga informasi itu valid, informasi itu juga benar, dan informasi itu juga up to date. Sehingga setiap saat
bisa kita perbarui data dinamis. Karena dalam pengertian kami di Dukcapil itu memang ada dua data statis dan data dinamis. Data dinamis itulah yang harus diperbarui setiap saat, mungkin menyangkut pendidikannya, mungkin menyangkut status perkawinannya, mungkin menyangkut alamatnya, dan seterusnya. Adapun data statis itu ya soal tanggal lahir, kemudian golongan darah, dan NIK itu memang tidak berubah hingga kapanpun. Yang kedua, kita memang sedang berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat, seperti halnya poin pertama tadi. Sambil kita sendiri Dukcapil membenahi pelayanan, gitu. Mungkin saja sesuai dengan komitmen pemerintah daerah dan juga kalangan legislatif akan mensupport penuh kebutuhan Dukcapil untuk perbaikan pelayanan, antara lain pengadaan alat rekam, alat cetak, alat dan lain-lain. Tidak hanya di Dukcapil Kabupaten, tapi juga di UPT Dukcapil yang ada di wilayah 1, 2, dan 3. Nah, support itu sudah mulai kelihatan gitu. Insya Allah kita akan dibangunkan gedung kantor baru lantai 2, dan mudah-mudahan ini segera akan terrealisir gitu. Hal-hal lain soal SDM, ya kita sedikit demi sedikit sudah memperjuangkan bagaimana SDM ini bisa melayani dengan baik, bagaimana SDM ini juga saling mendukung di dalam, tidak hanya antar bidang tapi juga antar seksi dan antar produk yang dihasilkan. Kita punya terobosan seperti saya sebutkan di atas, ada kita sebut minyak harum, minta satu dapat banyak, hadapi dengan tersenyum. Nah, itu dia. Jadi ini implementasi dari pelayanan 3 in 1, 4 in 1, 2 in 1. Masyarakat datang hanya minta akte kelahiran, maka yang terbit akte kelahiran dan KK, atau 3 lagi, adat juga akan terbit KIA, kartu identitas anak. Atau juga mungkin karena sebelumnya belum merubah status perkawinan, bisa juga menjadi 5 produk dia dapat. Atau mungkin ada sekalian di anggota KK yang sudah meninggal juga sekalian kita akan terbitkan, sehingga satu yang diminta mungkin mendapat 2, 3, atau 4 produk yang mereka dalam satu waktu pengurusan gitu. Harapannya ke depan tentu melalui sosialisasi ini juga, melalui channelnya Pak Arianta ini, masyarakat kita juga lebih care dan lebih bersedia untuk datang ke Dukcapil mengurus dirinya sendiri terkait dengan kepemilikan Adminduk. Terima kasih. Baik, Pak Sekretaris. Jadi ini mungkin pertanyaan saya yang terakhir. Terima kasih atas informasi yang diberikan. Semoga informasi yang 10 menit ini bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, YouTuber dimanapun Anda berada. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Sekretaris atas pemberian informasinya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi ya, saya sampaikan perkembangan. Kami di Dukcapil sudah bekerja sama dengan desa. Dalam hal ini dipayungi oleh Perbub Percepatan Kepemilikan Adminduk. Di desa akan membentuk namanya Pokja Adminduk dan atau petugas registrasi kependudukan desa, yang mereka nanti akan melakukan pendataan di desanya masing-masing. Berapa warga yang belum punya akte kelahiran, berapa warga yang belum perekaman KTP, yang itu yang diuruskan oleh mereka, disambungkan dengan UPT dan juga kami di Dukcapil. Alhamdulillah itu sudah berjalan di beberapa desa, dan mudah-mudahan semua desa dari 122 desa dan kelurahan di Lombok Barat ini bisa berpartisipasi untuk itu, sehingga peran calo yang tidak terdeteksi di desa maupun di Dukcapil itu bisa sedikit kita minimalisir, karena memang semua produk Dukcapil itu gratis tanpa ditarik biaya sepeser pun. Nah, peran Adminduk desa ataupun PRKD yang ada di desa itu nanti akan di-SK-kan oleh kepala desa,
dan bisa saja didukung oleh ADD maupun DT yang dimiliki oleh desa yang bersangkutan dalam hal penyediaan transport dan atau mungkin makan minum diperlukan untuk mereka. Bahwa mereka datang membawa secara kolektif dari desa dan pasti akan kita prioritaskan melalui UPT maupun di dinas kabupaten, sehingga komunikasinya pasti gitu antara PRKD atau antara Pojak Aminduk Desa dengan Dukcapil. Insya Allah kita juga akan menerbitkan kartu identitas bagi mereka, sehingga mereka yang dipercaya sesungguhnya oleh desa untuk mengurus warga desa maupun warga dusun yang ada di desa. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih juga kepada YouTuber kita Pak Arianta untuk materi ini di siang ini, dengan harapan warga Lombok Barat bisa memanfaatkan keberadaan PRKD di desa atau Pokja Minduk Desa, kemudian ke UPT dan juga ke Dukcapil secara mandiri gitu, untuk meniadakan peran calo yang memang kadang memberatkan mereka. Bahkan tidak jarang juga mereka dipersulit juga mungkin oleh calo. Datang ke Dukcapil dalam hari-hari pagi gitu, ambil antrian di jam 7.30 sampai jam 8. Setelah itu bisa kita layani. Terima kasih Pak Arianta atas channelnya. Semoga warga Lombok Barat semakin bahagia dengan Adminduknya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lombok Barat membangun satria pembela bangsa, berjuang dan berkorban untuk Nusa.